Kenikmatan apa sih yang lu dapetin ketika naik roda 2? Gue ngerasain bebas saja. Mungkin karena bebas itu tadi, karena unsur bebas, kebebasan, freedom itu tadi, akhirnya milik ke jalur musik juga jalur yang freedom juga, yang bebas. Maksudnya rock itu kan nggak terpakem kayak misalnya seriosa, kayak misalnya klasik, itu ada pakemnya kan. Nah, kalau rock kan nggak bebas-bebas aja. Mungkin rasa itu yang udah ada dari. Berarti emang sejalan banget ya antara hobi lu bermusik dengan hobi lu motoran juga itu sejalan banget gitu kan ya. Nah terus apa namanya, dari elunya sendiri tuh ketika lu naik motor tuh, apalagi sekarang gitu setelah islah, apa yang bisa lu dapetin? Pelajaran apa yang bisa lu dapetin? Apa cuman seneng-seneng, cuma melepas penat doang atau? Bermotor? Bermotor itu bukan melepas penat, justru cari penat. Oh gitu? Bermotor itu cari penat sebenarnya. Tapi yang gue dapet itu, kalau bermotor satu kan kita nggak sendiri, rame-rame. Barengan. Kalau dulu sih masih yang hore-hore. Kalau yang sekarang udah, yuk, semoga bisa dakwah di situ gitu. Dalam artian walaupun bermotor, walaupun dimanapun, bisa berdakwah di situ. Bukan gue sebagai pendakwah, bukan. Tapi sebenarnya kita dilahirkan sebagai pendakwah. Karena kita dilahirkan sebagai da'inya Allah. Gitu. Kenapa menjadi da'inya Allah? Karena da'i itu tugasnya dakwah. Dakwah itu sebuah kerja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan dakwah itu pun yang diperintahkan Allah, dan Allah berdakwah. Allah suruh kita sholat, tapi Allah tidak sholat. Tapi Allah suruh kita dakwah, cuman Allah pun berdakwah. Dakwah itu apa? Dakwah itu mengajak. Ngajak orang yang nggak sholat jadi sholat, itu udah dakwah. Ngajak orang yang sholatnya di rumah ke masjid, itu udah dakwah. Gitu. Nah, tapi kan secara nggak langsung gitu kan ya, apalagi di Instagram lu gitu kan Bang, lu kan suka ngasih ceramah-ceramah singkat tuh. Mencoba sih. Mencoba. Berarti ada arahan pengen jadi pendakwah hebat juga dong? Gua nggak ada arahan menjadi pendakwah, menjadi kayak pendakwah besar atau apa, enggak. Keilmuannya enggak ke sana. Tapi gue hanya menjadi pendakwah yang mengajak orang untuk sholat, itu doang. Kenapa lu nggak ada pengenan ke sana sih untuk menjadi pendakwah hebat? Contoh kayak misalkan Ustadz Abdul Somad gitu. Men, dia LCMA, men. Kalau gue LCMA tapi beda. Apa tuh? Langsung ceramah motivator akhirat gitu. Kalau dia SMA ya beda gue. Gue maksudnya kayak mengingatkan aja gitu, karena ya walaupun nggak sunnahnya belum dijalankan, at least 5 waktu deh. Ya, karena memang ya Allah perintahkan sholat lah 5 waktu. Memang sih ada dalam Al-Quran kalau nggak salah suratnya yang berbunyi Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Oh, sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Gak ada statement sholat yang akan memasukkan kamu ke surga. Tapi ada satu hadis, gue pernah dengar, ya Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, maka aku akan jaminkan dia masuk surga. Tapi yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, maka tidak ada jaminan baginya. Jadi yang menjamin kita masuk surga bukan sholat kita, tapi Allah yang jamin. Cuman kalau kita nggak sholat, konyol. Iya. Itu dia. Nah, cuma sekarang tuh sering ada yang juga bilang tuh kayak begini nih. Nih, gue nggak tahu ya, mungkin karena sekarang zaman makin lama makin bergeser gitu kan ya, terus makin banyak yang menyudutkan juga. Lo maksiat mulu, percuma lo sholat. Banyak banget omongan kayak begitu, dan itu cukup mengganggu gitu loh. Ya kan? Jaga aja sholatnya. Maksiatnya jalanin, silakan. Nanti sholatnya akan menghentikan maksiatnya itu sendiri. Sholatmu yang akan menghentikan maksiat itu sendiri. Karena Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau maksiat termaksud dalam perbuatan yang mungkar, sholatmu itu yang nanti akan menghentikan itu. Jadi jaga aja sholat aja terus. Jadi kalau ada orang yang selalu ngomong sama kita, lu percuma, lu. Enggak, dia yang percuma. Yang ngomong percuma, itu yang percuma. Oke,
Allah tidak akan pernah mensia-siakan orang yang melakukan ibadah, orang yang melaksanakan perintah Allah. Tidak akan disia-siakan sama Allah. Hidupnya tidak akan disia-siakan. Cobain aja, jaga 5 waktu tapi tetap bermaksiat. Tapi jaga 5 waktunya, lama-lama maksiatnya berhenti. Berkurang, dan berhenti. Iya, malu dengan sendirinya sih malu sebenarnya. Dengan sendirinya. Gitu kan, kayak gue tuh sholat, tapi kenapa gue masih ngejalanin ini, gue ngejalanin ini. Itu pertanyaan itu aja sudah pertanyaan yang masuk ke dalam babak islah diri. Islah diri itu memperbaiki diri. Lo bertanya, gue masih sholat, tapi kenapa gue masih begini? Berarti dia punya niatan untuk jadi lebih baik. Nah, maka dia akan mencari itu nanti. Nah, titik pencariannya itu nanti Allah yang bimbing. Guide us to the straight path. Tapi kan gini, lo melalui proses islah, itu lewat sebuah kejadian. Betul. Ya kan, by accident ibaratnya. Ya. Karena nyokap waktu itu. Ya itu kejadian gue kan. Kejadiannya Bang Irang kan. Nyokap meninggal dan akhirnya Bang Irang memutuskan gue harus jadi anak soleh yang bisa mendoakan orang tua gue, gitu kan. Nah, tapi untuk orang yang dia tuh sekarang, misalkan nih, sekarang yang teman-teman Insight lagi menonton, gitu, aduh gue pengen bisa kayak gitu, dan akhirnya dia berusaha untuk nyari sendiri, itu bisa di-create nggak sebenarnya? Sebenarnya sih jangan meng-create akhirnya lu bunuh nyokap lu. Bukan, serem banget. Jadi gini, islah diri itu kan, satu islah diri itu adalah memperbaiki diri. Perintah Allah itu sholatlah 5 waktu. Berpuasalah di bulan Ramadan. Bayar zakat bila mampu. Ya. Laksanakannya dulu yang wajib nih. Yang wajibnya laksanakan dulu. Kenapa gue bilang naik haji nggak wajib? Naik haji kan ini bila mampu. Terus kenapa bayar zakat ini? Zakat bila mampu wajib hukumnya. Kalau nggak mampu wajib menerima hukumnya. Kalau dia nggak mampu bayar berarti dia harus menjadi penerima zakat. Nah, lalu akhirnya kalau untuk memperbaiki diri tadi awali dengan yang satu, sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu. Setelah itu istiqomah dengan meningkatkan sedikit demi sedikit. Apa yang ditingkatkan? Sunnahnya. Karena ini kan ada kategori. Ada kadang-kadang pernah dengar orang, aduh, gue lagi nggak sholat nih, iman gue lagi turun. Ada kan? Iya. Itu sebenarnya bukan imannya lagi turun. Jadi imannya lagi keluar. Jadi beda antara iman turun sama iman keluar. Lalu iman yang lagi naik, gimana? Iman yang lagi naik itu orang yang sholat 5 waktu, wajib ya terjaga, sunnahnya dijalankan. Bahkan sunnahnya mah dianggap wajib sama dia. Iya, dijalankan terus. Dijalankan terus, dia anggap itu wajib. Dia bukan secara general sunnah itu jadi wajib, enggak. Tapi dia mewajibkan yang sunnah bagi dirinya. Nah, itu lagi naik. Lalu yang lagi turun, dia cuma sholat 5 waktu, men. Tapi 5 waktu. Lalu yang kadang sholat, kadang enggak. Itu imannya keluar masuk, bukan naik turun. Jadi nggak ada bahasa, iman gue lagi turun nih, gue nggak sholat dulu. Nggak ada. Itu iman keluar masuk. Nah itu bahaya. Bukannya tuh iman dinaikin, malah diikutin. Itu gimana cerita? Iya. Jadi kita usahakan untuk terus menjaga sholat 5 waktu kita. Karena inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya kan? Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Iya.